Halo semua, saya Ika Septi Maharani dengan NIM 310123023796. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas UAS Machine Learning menggunakan metode K-means clustering pada dataset fitness. Dataset yang saya gunakan berisi 15 sampel tanpa label dengan 3 atribut utama, yaitu langkah harian, durasi latihan, dan kalori yang terbakar per hari. Sebelum proses clustering, saya transformasikan semua nilai dengan rumus nilai dikali 1,4 digit NIM terakhir, yaitu 1,379796 menjadi seperti ini. Saya memilih tiga data acak sebagai titik pusat awal atau centroid. Yang saya pilih adalah data kedua untuk centroid C1, data ke-8 untuk centroid C2, dan data keempat untuk centroid C3. Proses ini penting untuk memulai pengelompokan. Saya menghitung jarak tiap data ke tiap centroid dengan rumus Euclidean. Data dikelompokkan ke centroid terdekat. Setelah pembagian cluster, saya menghitung ulang centroid. Tapi rumusnya untuk Euclidean tadi, yaitu X1 dikurang C1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang C2 pangkat 2 tambah X3 dikurang C3 pangkat 2. Ini X itu data ininya. Kemudian C itu centroidnya. C1 itu centroid 1, C2 itu centroid kedua ini, dan seterusnya. Kemudian dikurang dulu, terus di pangkat 2 hasilnya 0,3045, dan seterusnya. Kemudian kita akan, setelah semua data dihitung dari 1 sampai 15, kita akan menentukan klasternya. Nah, yang masuk klaster 1 itu ada data pertama, data kedua, ke-6, ke-7, 10, 12, dan 14. Untuk yang masuk klaster 2, itu ada data ke-5, 8, dan 15. Kemudian, untuk yang masuk klaster 3, ada data ke-3, 4, 9, 11, dan 13. Ini untuk iterasi pertama. Kemudian, iterasi kedua, kita akan menghitung centroid baru, yaitu dari ini tadi, yang masuk cluster pertama, itu ada data berapa aja, kemudian dibagikan oleh jumlah berapa datanya. Ini untuk setiap kolom. Ada daily step, daily workout, dan daily colorize. Kemudian, setelah kita hitung dan mendapat centroid baru, kita hitung ulang jarak ke centroid baru, yaitu yang tadi, datanya dikurang sama centroid barunya, dipangkatkan 2, dan seterusnya, dari data pertama sampai ke 15. Kemudian kita dapat klasternya, yaitu ada perubahan di sini. Tadi 3 itu masuk ke kelas 3 atau 4 ya? Tadi 3 itu masuk ke klaster 3, sedangkan di iterasi 2 data ketiga itu masuk ke klaster 2. Awalnya klaster 3, kemudian dia masuk ke klaster 2.
Karena ada perubahan, berarti kita lanjut ke iterasi 3, yaitu hitung centroid baru lagi dari data ini. Seperti tadi, nih, yang masuk C1 kan 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Dapat ininya tuh dari mana? Dari yang ini tadi. Nah, data ini tadi. Nih, 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Itu dibagi, ditambah dulu baru dibagi. Dibaginya, kenapa bisa 7 dan 4? Tergantung jumlah datanya, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang masuk ke klaster pertama. Jadi, kita harus membaginya dengan 7. Kemudian yang masuk klaster kedua, itu ada 1, 2, 3, 4. 4 data. Jadi, dibagi dengan 4. Setelah dapat centroid baru, kita hitung ulang jarak ke centroid baru lagi. Sama seperti tadi. Dan lihat klasternya apakah berubah atau tidak. Ternyata klasternya di sini nggak berubah. Jadi perhitungan K-means-nya selesai. Anggota klaster tidak berubah sampai iterasi ketiga. Nah, untuk klaster terakhir, kita bandingkan dengan yang di rapid manner. Di rapid manner kita butuh read Excel, clustering, dan performance. Kita coba running apakah sama hasilnya sama yang perhitungan manual. Bandingkan ya. Jadi yang masuk klaster 1 itu ada data pertama, data kedua, benar, kemudian data ke-6, ke-7, kemudian 10, 12, dan 14, benar di sini. Oke, untuk yang masuk ke klaster kedua, itu ada data ketiga, ke-5, ke-8, dan ke-15. Sama ya. Oke, jadi sampai sini perhitungan K-means selesai. Anggota klaster tidak berubah sampai iterasi 3. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.